Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa baik, amin. Amin. Saudara, banyak yang pagi hari ini rindu untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Wow, saya melihat jemaat-jemaat yang antusias pagi hari ini. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh dulu dilihat kanan kiri depan belakangnya, fellowship sebentar dulu saudara. Saya percaya hari ini, pagi ini bukan ibadah yang rutinitas setiap minggu kita lakukan saudara, tapi percaya ada berkat khusus yang pagi hari ini Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saudara dan saya, amin. Amin. Saudara siap untuk menyembah Tuhan kita, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Yes. Kami akui Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terbukti menolong hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami mau mempersembahkan pujian dan sembah kami yang terbaik. Kami rindu pujian dan penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan atas pujian sembah kami. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bisa kembali duduk. Buka hatimu saudara.
dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Katakan saudara, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Angkat suaramu saudara, katakan Yesus. Bawa seruanmu pagi ini, bawa iman dan pengharapanmu saudara. Pujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru pagi ini ya Tuhan, kami bawa iman dan pengharapan kami. Tuhanlah membuat mujizat dalam hidup kami.
Allah yang selalu ada di dalam kehidupanku. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia Bapa yang setia. Keajaibanmu, kekuatanmu Tuhan. Oh Jesus, Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pagi ini, di kesempatan kita, saudara, katakan, Tuhan, biar kekuatan-Mu mengalir bagi hidupku ya Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir dalam hidupku ya Tuhan. Jesus, angkat suaramu, katakan Engkau baik. Mari ceritakan kebaikannya, saudara. Tuhan yang baik, Oh, Rabashaya Ralabaya Labaya Ralabaya yang baik, Korea Labata Kaya Ralabaya Ralabashi Kaya Ralabaya Labaya Lal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 a Ria Labaya Ralabaya 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 Labaya Labaya Labaya. Engkau sungguh Jesus, 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 Jesus. Oh, Shikaya Ralabaya Lab. Oh, Jesus, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Kuria Baba Shikaya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Kura batakashi kera labaya labaya labaya. We need you more, Holy Spirit. We need you more, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, fill this place. Jesus. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari muliakan Dia dengan segenap hatimu. Dimuliakan, oh, ditinggikan. Yesus, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Segenap hati kita, mari muliakan Dia. Come on. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau
Mari kita bangkit berdiri, muliakan Dia, come on. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Come on. Dimuliakan, kami tinggikan, ditinggikan, Sebab Engkau Tuhan Yesus yang layak. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Dia layak, Dia layak. Yesus Tuhan, Kau Raja. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, Dia berkuasa, yang berkuasa. Oh, Jesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, akui kebesaran Dia, saudara. Come on. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Raja segala raja, Allah yang berkuasa di bumi, bahkan di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau di bumi, bahkan di surga. Tuhan, Engkau Yesus yang baik dalam hidup setiap kami, dan setiap kami yang mengalami kebaikan Tuhan, kami berkata haleluya, haleluya. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorakan, haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Amin itu artinya ya. Amin. Iya, saudara. Amin. 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 Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang mengalami keajaiban Tuhan? Wow. Wow. Wow, saudara. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, saudara ya. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang ajaib.
Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan. Sepakat saudara, pagi ini kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia ajaib, sebab Dia dahsyat. Boleh saya minta tepuk tangannya semua di atas kepala, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Dahsyat Tuhan. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorak-sorakan, wuhu. Ayo saudara sendiri yang keras, saudara. Come on. Tak terbayang segenap jiwa dan pengharapan everybody say, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, give me hope, Palam. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja kami yang mulia, Engkau Bapa kami yang dahsyat. Jesus. Dia pembuat mujizat dalam hidup saudara, amin. Amin. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
Raja kami yang mulia. Jesus. Boleh angkat kedua tangan kita sekali lagi, saudara. Saya mengalami kasih-Nya pagi ini. Saya rasakan kasih-Nya mengalir pagi ini, saudara. Jesus. Penuhi kami lebih lagi, Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk merasakan kasih-Mu. Kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami ingin Engkau lebih lagi, Tuhan. Sebab kami sadari tidak ada pribadi yang dapat kami andalkan selain Engkau, Tuhan. Jesus. Oh, Rabashika ya ralabayara labayara. Shika ya ralabayara labayara labayara. Shika ya ralabayara labayara labayara. Oh, Rabashika ya ralabayara labayara. Kura la 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 labayara 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 labayara. Minta pagi ini Dia penuhimu, saudara. Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we want You more, Holy Spirit, we want You more, Holy Spirit. Jesus, Lord. Jesus, Lord. Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu. Oh Jesus, ku hanya Yesus penolong yang boleh bersama-sama angkat kedua tangan kita, katakan saudara, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih tahu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara bisa kembali duduk. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya jemput saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Imani Kau saudara. lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Sekali lagi katakan, kau lebih tahu hidupku. Haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu. Kau lebih tahu kami Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan beban, dengan masalah persoalan yang kami hadapi, hanya Engkau yang tahu kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup dapat memulihkan setiap keadaan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong yang setia bagi kami. Ku percaya. Oh, Rabbasya. Hanya Yesus penolong yang setia. Uriala basaka laba ya laba ya laba ya rabasya laba ya laba. Uriala basata karaba ya laba 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 laba. Uriala basaka laba ya laba 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 laba. Uriala baseda kalaba ya laba 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 laba. Urabata karabasika laba 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 laba. Uriala basada laba laba. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, ada kelegaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena hadirat-Mu memenuhi hidup kami, hadirat-Mu menguasai kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Bapa. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi dari hari ke hari, kami percaya hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat menolong hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kami cinta ke Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa, mari Roh Kudus Engkau boleh bekerja dengan leluasa di tempat ini. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Karena kami percaya hanya firman yang sanggup dapat mengubah hidup kami. Firman yang sanggup dapat menolong kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah urapi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami pada pagi hari ini Bapa. Supaya ketika kami mendengarkan isi hati-Mu, waktu kami keluar dari tempat ini, hidup kami berbeda. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup dapat menolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang beracara ketika firman Tuhan disampaikan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban yang berat Tuhan Engkau berikan kelegaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Mari sama-sama katakan amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom.
Ya puji Tuhan, ya kurang lebih 3 tahun lebih ya. Ya kita terpisah baru saya bisa balik lagi ke tempat ini. Ya, saya percaya bahwa ini bukan kebetulan ya. Tapi ini semua karena rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Karena kalau kita lihat hari-hari ini perubahan begitu terjadi dengan signifikan. Ya, saudara bisa lihat bahwa bagaimana ketika pandemi itu terjadi. Ya, ada banyak orang ya menghadapinya dengan air mata. Karena kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan orang yang mereka sayangi. Bahkan banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya percaya apapun persoalan masalah yang kita hadapi kemarin, tapi kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini beribadah, ya di bulan yang ke-10 saya mau katakan pada pagi hari ini, itu cuma karena penyertaan Tuhan. Kalau bukan saudara dan saya disertai sama Tuhan, kita semua terbatas. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu ada banyak prediksi, ya pakar-pakar ekonomi mereka sudah sampaikan 2023 gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi saya mau katakan, kalau sampai hari ini saja waktu pandemi kemarin Tuhan bisa menyertai saudara dan saya, itu nyata. Maka Tuhan yang sama juga akan menyertai saudara dan saya nanti ketika kita masuk di tahun 2023. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya mau pakar ekonomi, mau siapapun yang katakan itu, mari kita pegang karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan tidak berbicara, tidak perlu kita dengar. Kalau Tuhan bicara, nah itu ada signal buat kita. Buat kita lebih hati-hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan. Kalau memang hari ini Tuhan bisa pimpin saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, kami percaya bahwa itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Karena pandemi itu buat orang banyak kehilangan esensi, kehilangan sesuatu dalam hidup mereka. Ya, makanya kalau saya lihat saudara bisa datang onsite di tempat ini, ya, saya bersyukur sekali saudara. Karena ibadah secara online dengan tatap muka kayak begini berbeda. Orang mau bilang apa tapi berbeda. Kalau di rumah ketika kita lagi ikut online, tiba-tiba ada tetangga di sebelah rumah dia bikin ayam goreng begitu uapnya kecium saudara, pikiran kita kemana-mana. Iya, bahkan pikiran kita sudah tidak di ibadah saudara. Yang ada ntar gue makan apa nih. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini tidak. Katakan amin. Ya, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Kita akan membaca dari ayat ya, kita baca dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti diam pertolongan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah saya, ya saya memberikan judul adalah penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Saudara, yang tadi saya katakan ketika kita bisa melewati pandemi dan kita bisa ada sampai hari itu karena Tuhan sertai saudara dan saya. Dan itu nyata. Nah oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir lagi keadaan apapun di depan. Karena kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan dengan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup dapat melakukan setiap perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib.
Bahkan dia Allah Tuhan yang berjanji bahwa dia tidak akan tinggalkan kita. Dia menjadi Tuhan, menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya. Tapi persoalannya, bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak hal ketika masalah persoalan yang terjadi, maka banyak bikin kita jadi galau. Ketika situasi tidak memungkinkan, maka buat kita akhirnya ya jadi berbeda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang tepati. Kalau saudara dilihat dari konteks bacaan ini, ketika bangsa Israel mereka harus dihukum, tapi saudara bisa lihat bahwa ada pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa buat mereka. Apa yang membuat pembelaan Tuhan itu dahsyat? Apa yang membuat pembelaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup mereka? Ketika mereka menaruh pengharapan mereka hanya di dalam Dia. Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, mari belajar untuk menaruh harapan saudara hanya dalam Dia. Saudara tidak bisa menaruh harapan saudara kepada orang lain. Karena orang lain itu terbatas. Tapi mari taruh harapan saudara hanya sungguh-sungguh kepada Dia. Karena Dia satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Di luar itu tidak mungkin, saudara. Jadi jangan sampai saudara terlalu menaruh harapan untuk orang yang saudara tidak tahu. Tapi mari datang taruh pengharapan hanya kepada Dia. Karena Dia bilang begini, ketika engkau menaruh pengharapan padamu, engkau tidak akan kecewa. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau engkau taruh harapan kepada manusia, bisa kecewa nggak? Oh bisa. Saudara pasti bisa kecewa. Apalagi kalau saudara dijanjikan sesuatu, udah itu saudara tidak dapatkan. Waduh. Mungkin ketika saudara jalan ketemu dengan dia, ya kan? Ini sama-sama dia dari arah sana, saudara dari arah sini. Waktu saudara berjalan mungkin saudara sudah tahu itu teman orang yang sudah janji sesuatu buat saudara. Saudara bisa buang muka. Betul nggak? Seakan-akan saudara tidak lihat dia. Kenapa saudara kecewa? Alkitab bilang begini, bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara taruh pengharapan artinya kini bergantung sepenuhnya kepada Dia, engkau tidak akan kecewa. Karena Dia yang menjadi Tuhan, Dia akan berjanji dan Dia akan tepati. Saya berkali-kali dijanji sama orang, saudara. Tapi gak ada yang ditepati, saudara. Waduh, ada yang datang begini, Pak Pendeta, tolong doain untuk usaha saya. Kalau usaha saya diberkati, Pak, tenang, Pak. Saya pasti kirim mobil ke rumah. Wow. Sudah diberkati berkali-kali, saudara. Mobil gak muncul-muncul. Iya. Saya bilang tidak apa-apa. Kenapa? Saya tidak mau pegang dengan omongannya. Saya harus pegang dengan omongannya Tuhan. Kalau kita bergantung berharap kepada manusia begitu, saudara, kita kecewa. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan buat kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Taruh harapanmu sepenuhnya kepada Dia, jangan kepada orang lain. Kalau ketika engkau menaruh harapan sepenuhnya, Alkitab bilang begini, engkau seperti sau yang kuat. Katakan amin. Keadaan apapun yang engkau akan hadapi ke depan, engkau tidak akan goyah. Karena engkau punya pengharapan hanya di dalam Kristus. Katakan amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya harus punya pengharapan yang besar. Ya. Ketika kita melihat bahwa hari-hari ini orang banyak, ya kalau saya tanya, kenapa saudara nggak ke gereja? Aduh Pak, saya kecewa Pak. Kenapa kecewa? Aduh Bapak nggak tahu aja. Ya saya memang nggak tahu karena kamu nggak beritahu kan begitu. Kalau kamu beritahu pasti saya tahu, tapi kalau kamu nggak beritahu mana saya tahu. Masalahnya apa? Aduh Pak, kecil Pak. Saudara saya mau katakan, hal kecil bisa mengecewakan saudara. Apalagi hal yang besar. Ini orang di dalam gereja aja bisa kecewa dengan, apalagi yang di luar Tuhan. Nah oleh sebab itu ketika saudara masih diberikan kesempatan untuk Tuhan bisa beribadah seperti ini, mari taruh harapanmu kepada Tuhan. Ada banyak orang bilang, Pak saya ke gereja saya diberkati gak? Oh, gak usah banyak ngomong. Alkitab sudah bilang ketika engkau datang beribadah, makan minummu dijamin sama Tuhan. Bahkan bukan cuma persoalan makan minum, tapi dia bilang begini, kesehatan pun aku jamin. Apa yang kau ragukan? Gak usah ragukan. Kalau engkau cuma punya motivasi, engkau tidak akan melihat hal itu terjadi dalam hidupmu.
Jadi sudahlah, tidak usah bicara untuk urusan perut lah, untuk urusan hidup. Datang aja dulu lah. Waktu engkau datang, engkau akan melihat. Karena engkau datang, engkau bukan punya pengharapan untuk gembala, engkau tidak punya pengharapan untuk siapa-siapa. Tapi engkau datang, engkau menaruh harapan buat Yesus. Dia bisa mengubah hidupmu dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu, jangan terperosok dengan keadaan yang kita hadapi. Kadang-kadang masalah persoalan itu yang bikin kita melihat kepada masalah dan persoalannya, tapi kita tidak melihat kepada Tuhannya. Oleh sebab itu kita melihat kepada Tuhannya, supaya waktu engkau taruh pengharapannya kepada Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan bisa berperkara. Karena Alkitab bilang, serahkan maka aku akan bertindak. Mazmur 37 kan katakan demikian. Waktu engkau menghadapi masalah persoalan, udahlah, serahkan buat Tuhan, nanti Tuhan yang ngatur, Tuhan yang bereskan. Kalau Tuhan yang atur, Tuhan yang bereskan, semua selesai. Itu sebabnya pentingnya kita taruh pengharapan kita hanya bagi Yesus. Saudara, kalau melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sudah diperhadapkan dengan api yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Waktu dikatakan, ketika engkau tidak menyembah ya Allahku, maka engkau akan masuk dapur api. Mereka tahu persis bahwa kepada siapa mereka berharap. Mereka tahu persis bahwa Tuhan yang mana yang bisa membela hidup mereka. Itu sebabnya tidak menggeserkan keadaan, sekalipun kematian ada di depan, tapi tidak menggeserkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan terlena. Hal-hal yang kecil akhirnya membuat saudara akhirnya terganjal, akhirnya jadi kecewa, udah gak mau datang ibadah lagi, saudara. Mari, kasihan. Ketika engkau punya pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana roh Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ini penting Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Untuk itulah kita mari melihat Tuhan yang berdiri di atas setiap masalah persoalan kita. Kalau Dia yang berdiri di atas setiap masalah persoalan kita, maka semua akan beres dengan seketika. Semua akan beres dengan segala baik. Karena Dia Tuhan yang bukan cuma sekedar berjanji, tapi Dia Tuhan yang akan menepati dalam seluruh kehidupan kita. Kalau sampai hari ini saudara punya pergumulan, saudara berdoa belum ada jawaban Tuhan, jangan saudara kecewa. Tapi tetap berharap terus kepada Tuhan. Kalaupun saudara bilang gini, Pak Pendeta, saya sudah lakukan apa yang Bapak katakan. Mau sampai kapan saya taruh harapannya kepada Tuhan, Pak? Supaya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku. Tetap taruh pengharapan buat Dia. Ya. Nanti Dia yang selesaikan dengan caranya Dia. Kita tidak bisa selesaikan dengan caranya kita, saudara. Ada jemaat kita, dia bilang begini, Pak, percuma beribadah, Pak. Semua sudah saya lakukan, tapi mana buktinya? Gak ada hasil. Saya bilang, berapa lama ya kau menghadapi pergumulan? Ya, baru cuma sekedar 2 tahun belum cukup. Bangsa Israel 40 tahun. Ya, jadi mari tetap taruh pengharapan saja. Kalau 2 tahun masih sedikit. Bangsa Israel 40 tahun. Ya, dalam perjalanan mereka ada banyak hal yang mereka lakukan, ya, jatuh bangun. Ya, tapi Alkitab bilang begini, mereka tetap menaruh harapan, sekalipun pada akhirnya tidak semua yang sampai di tanah Kanaan. Tapi saudara, saya mau katakan, mari lihat Tuhan yang berdiri di atas setiap pergumulan hidupmu, di atas setiap akan kehidupan, ya, apapun yang saudara hadapi dan saudara alami dalam hidup ini. Saudara bisa lihat Abraham. Alkitab bilang begini, tidak ada dasar untuk Abraham percaya, tapi dia tetap percaya dan dia berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan, ya, supaya saudara betul-betul hanya menaruh pengharapan kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang menjadi penolong yang setia. Katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa melihat, ya, penyertaan Tuhan sempurna? Alkitab mengatakan di dalam ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara bisa lihat, Alkitab bilang begini, bahwa kasih setia Tuhan, ya, selalu baru tiap pagi.
kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Nah, kalau engkau melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata, saya mau katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, katakan amin. Kalau dulu saja dia bisa menjawab doa saudara, dia Tuhan yang sama juga bisa menjawab pergumulan hidupmu hari ini. Tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya tetap sama. Seringkali yang berubah bukan kasih Tuhannya, tapi yang berubah kitanya. Kitanya yang berubah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Begitu tidak melihat ada pertolongan Tuhan, begitu tidak lihat ada jawaban doa, kita yang berubah. Yang tadinya mulai rajin ibadah, sekarang malah mundur. Ya. Di tempat kami ada beberapa leader yang mundur dari pelayanan. Dan kalau ada jemaat bilang, Pak Biri kok gak pernah kelihatan? Oh iya, lagi jalan-jalan. Ya, mereka lagi healing. Kok udah lama gak? Iya, kan saya bilang lagi healing. Ya mereka perlu healing dulu lah, supaya hati mereka pulih. Kalau yang mundur jemaat, ya kita gak terlalu risau banget itu loh. Tapi kalau yang mundur leader, wah, jadi tanda tanya. Saya suka bilang begini, bahwa doa yang kemarin sama doa hari ini mungkin beda kali. Sehingga dia melihat sampai hari ini ya kasih Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Saya mau katakan bahwa mari Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan apapun engkau hadapi, engkau alami dalam hidupmu, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah kalau kita tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah, kitanya yang berusaha untuk cari Dia. Ya, berusaha untuk cari Tuhan. Temuin Dia. Ada banyak orang begitu menghadapi tantangan masalah, dia melihat bahwa kok sekarang orang-orang di gereja berubah? Kok kenapa mereka berubah? Saya katakan mereka tidak berubah. Yang berubah Andanya. Karena apa? Cara berpikirmu yang salah. Cara responmu yang salah. Mereka tidak berubah. Bagaimana mereka melihat engkau hari ini bisa ada bersama-sama dengan kita semua? Ya karena mereka sangat mengasihi hidupmu. Ya, mereka menunjukkan kasih Tuhan buatmu dan tidak akan pernah berubah. Cuma engkau yang berubah. Karena ketika engkau menghadapi tantangan, menghadapi masalah persoalan, engkau tidak melihat ada jalan keluar, engkau tidak melihat bahwa ada pergumulan yang dijawab Tuhan, lalu engkau yang berubah dari hidupmu. Saya mau katakan sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan apapun yang nanti akan saudara hadapi di depan, tapi saya mau katakan, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dari hidupmu. Kalau hari ini saja dia bisa jaga saudara dan saya, hari ini saja dia bisa lindungi saudara dan saya, hari ini saja dia bisa memberkati saudara dan saya, dia Tuhan yang sama dapat melakukan itu nanti di depan. Kalaupun ada orang bilang depan gelap, situasi tidak memungkinkan, maka Indonesia akan kolaps. Tidak usah dengar apa kata mereka, ya, dengar apa kata Tuhan. Terlebih dahulu anak-anak Tuhan, pasti Tuhan lebih mengasihi kau, ya. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah dari hidupmu. Ya, dulu waktu ketemu saudara keadaanmu seperti apa? Ya masih gelap. Tapi begitu ketemu Tuhan, ketemu kasih Tuhan, Tuhan rubah. Maka hidup menjadi berbeda. Ada orang bilang begini, Pak, kok Bapak sekarang lain? Lebih cerah. Oh saya pikir dia mungkin lihat rambut saya. Iya, karena gak pernah dicat kan. Jadi kok Bapak lihat cerah banget? Saya bilang iyalah. Hidup yang gelap Tuhan ubah jadi terang sekarang kan. Makanya percaya. Ya, kamu bagaimana mau percaya? Ya, itu sebabnya udah bertobatlah. Balik ikut Tuhan. Karena dia katakan begini, kok Bapak tambah segar aja, tambah awet aja. Saya bilang, wah ini salah prediksi. Rambut sudah putih begini masih bilang awet saudara. Iya, enggak juga. Cuma karena apa? Kasih Tuhan itulah buat saya sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Kasih Tuhan itulah buat saya dengan keluarga. Sekalipun di tengah-tengah tantangan pergumulan yang kita hadapi. Saudara, waktu kemarin ya saya bukan cuma sekedar kenal pandemi saudara, kenal COVID. Saya waktu kena COVID langsung mereka bilang begini, Pak, rumah sakit. Waduh, saya bilang, lah belum apa-apa udah main rumah sakit aja. Saya bilang enggak, saya mau di rumah aja. Oh enggak, nanti kita jemput. Oh enggak. Saya bilang, Tuhan ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat bagiku. Saudara, kalau saya tidak lihat kasih Tuhan, mungkin saya sudah mundur dari gereja. Kalau saya tidak lihat kasih Tuhan, mungkin saya sudah tinggalkan pelayanan.
lagi menghadapi keadaan itu seperti itu, saudara. Gak ada rekan-rekan yang angkat telepon, Pak gimana? Bagaimana situasi keadaan Bapak? Saya bisa kecewa, saudara. Saya bisa mundur dari pelayanan. Cuma saya pikir begini, bodoh sekali. Saya memulainya dengan susah payah, ikut Tuhan dengan air mata. Cuma masalah hal kecil itu, mau tinggalkan Tuhan. Saya enggak. Saya percaya kasih Tuhan itu abadi. Sekali dia mengasihi, dia tetap mengasihi. Dia tidak akan tinggalkan hidupmu. Padahal tidak ada yang tahu. Usaha saya hancur, saudara. Kalau hancur karena salah kelola, ini dijual sama orang. Bayangkan, saya punya warkop 2 dibikin untuk hidup hari-hari karena COVID kan. Ya Pak ya, pelayanan tidak maksimal. Itulah waktu untuk kita hamba-hamba Tuhan berdiam diri. Kalau dulu kan kita lihat jadwal gua di mana nih? Di mana? Waktu COVID kemarin tidak ada. Tuhan mau untuk kita mengalami kasih Tuhan di rumah dengan keluarga. Iya. Hancur itu. Saudara, begitu saya ke sana, mereka bilang, "Pak, ini udah pemilik yang baru." Loh. Kok punya kamu sekarang? Nah, ini kan punya saya. Udah beralih tangan, Pak. Saya nggak tahu, saudara. Sudah kenal itu, mobil saya hilang. Waduh. Saya bilang, aduh Tuhan, mana Tuhan? Kok begini jadinya? Tuhan bilang begini, kalau aku bisa mengasihimu, ya, aku tetap mengasihimu. Jangan engkau melihat dengan apapun yang engkau hadapi hari ini. Kalau engkau punya segala-galanya, tapi engkau kehilangan kasihku, buat apa? Wah, saya waktu dengar kata itu, saya nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, buat apa engkau memiliki segalanya, tapi kasih akan ku hilang dari hidupmu. Waktu saya dengar kata itu, saya tidak bisa banyak ngomong. Saya cuma tunduk, saya sadar, saya bilang, Tuhan, perbaiki hidupku. Kalau hari ini pikiranku, perkataanku, agak beda, itu karena hatiku taruh di hal-hal seperti itu. Tapi ketika engkau menegurku, aku mau berubah Tuhan. Karena aku tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sesalah-salah saudara dan saya, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Tidak akan pernah berubah dari hidupmu. Kita kadang-kadang sudah salah kaprah kok. Sudah tidak masuk perhitungan yang harus binasa. Tapi saya mau katakan, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya kok. Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Dia tetap mengasihi kita. Nah, kalau kita sadar akan hal itu, kita tidak berani ngomong yang enggak. Saya langsung banyak nangis di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya terlalu menaruh harapan, saya terlalu menaruh sesuatu atas apa yang saya punya. Tapi saya lupa, kalau saya memiliki semuanya, saya tidak memiliki kasih Tuhan, tidak ada arti untuk hidupku. Itu sebabnya saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, kembalikan lagi saya untuk lebih exciting lagi dengan Tuhan. Saudara, waktu masa-masa COVID saya ini yang turun. Bukan Pak Gembala saya loh, saya turun sampai dia bilang gini, Pak Biri, makan obatnya, hati-hati ya. Ini pelayanan kita panjang loh Pak, jangan Bapak terlalu nekat. Saking apa, saya saking mengasihi Tuhan, saya mau kasih yang terbaik. Tanpa ada disuruh. Mari seluruh pengerjaan jemaat Tuhan. Ya, kita tahu bahwa tempat ini Tuhan yang kasih buat saudara dan Pak Gembala di tempat ini. Ambil tanggung jawab sama-sama. Jangan kasih tanggung jawab itu cuma buat Pak Gembala. Mari sama-sama. Kalau saudara mau lihat pelipat gandaan terjadi di tempat ini, mari ambil tanggung jawab yang sama. Tidak usah tunggu diperintah. Lakukan apa aja yang Tuhan mau. Jangan lakukan yang kita mau. Lakukan yang Tuhan mau. Kalau engkau merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi hidupmu, mari lakukan sesuatu untuk Tuhan. Di luar sana hari-hari ini ada jiwa-jiwa yang bertaburan, saudara, yang butuh sentuhan dan menunggu saudara. Supaya apa? Lewat hidup saudara, buat orang itu mudah ketemu dengan Tuhan. Untuk apa? Nyatakan kasih Tuhan buat mereka. Di luar sana orang lagi sementara membutuhkan itu. Bagaimana bisa mereka datang beribadah? Lewat hidupmu, lewat sikapmu, buat orang itu mudah ketemu dengan Tuhan. Dan dia bisa datang ke tempat ini. Katakan amin. Doa, mari. Saudara adalah partner.
Mari, jangan seterusnya jadi jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saya mau katakan, jangan seterusnya jadi jemaat. Harus naik level. Ya, naik level. Saya di tempat saya terlalu nekat. Iya, jemaat kalau saya datang saya bilang, Bapak Ibu mau seterusnya di sini, Bu? Mau terus jadi jemaat? Gak nyesal kalau Tuhan datang? Ayo dong. Ingat, Tuhan pilih saudara, Tuhan tetapkan saudara, bukan untuk kepentingan saudara. Tapi Tuhan pilih saudara, Tuhan tetapkan saudara untuk kepentingannya dia. Kalau kita sadar akan itu, saudara, saya percaya kita semua akan all out. Buat jiwa-jiwa. Tempat ini kecil. Saya percaya buat ini kecil. Tuhan bisa bikin 5 kali lipat. Tuhan bisa bikin pelipat gandaan, karena saya tahu saya orang Tegal Alur, Bapak Ibu. Iya, saya warga Tegal Alur dulu. Saya tahu bagaimana jiwa-jiwa di sini, saudara. Makanya kalau saya datang ke sini, keluarga saya bilang habis. Ya, haleluya datang, Mister Haleluya. Mereka namain saya Mister Haleluya, saudara. Ketemu dengan saya, kita tidak ngomong bagaimana supaya ya kau diberkati, bagaimana supaya keadaanmu jadi baik. Nah, saya bicara hidup mati. Iya. Saya bicara hidup mati karena saya tahu Tuhan mengasihi mereka, Tuhan sampai serahkan hidupnya di kayu salib kok. Masa mereka tidak sadar? Ingat, Tuhan dalam perjalanan yang panjang dari sorga dia turun ke bumi cuma karena mengasihi saudara dan saya. Lalu apa yang mau buat bagi dia? Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita kerjasama ya dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari, kalau saudara punya rumah bisa buka komsel, puji Tuhan. Ya, Pak, boleh nggak buka komsel di rumah saya? Puji Tuhan. Saya mau katakan, ketika rumahmu dijadikan mesbah doa, maka percaya rumahmu akan diberkati, kata Tuhan. Ya. Jadi tidak usah sampai takut, buat apa lagi ke rumahku terganggu. Jangan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Supaya waktu di rumahmu ada kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan menarik banyak orang. Supaya kasih Tuhan itu yang akan mengimpartasikan buat mereka. Buat mereka jadi percaya. Mari Bapak Ibu belajar mempercayakan Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Tuhan aja mau mati buat saudara dan saya, masa saudara dan saya tidak mau mati untuk dia? Harus dong. Harus. Ya, saya kadang-kadang kalau masuk daerah Kopassus, saudara itu Kopassus bilang, waduh ini Pak Pendeta ini masuk lagi nih, ntar jadi bermasalah lagi. Saya bukan ajak mereka untuk pindah gereja, enggak. Saya tahu mereka banyak punya masalah. Saya cuma bilang begini, saya mau datang mau berdoa Pak, boleh nggak saya berdoa? Ya boleh-boleh aja Pak, tapi kan kita sudah, saya nggak bilang Bapak harus pindah gereja di tempat saya. Bapak mau didoain? Saya tahu Bapak punya masalah, cuma Bapak diam aja. Oh kalau mau berdoa boleh. Saya cuma bukan sekedar berdoa, saya bilang Tuhan berperkara dengan dia. Balut hatinya, taruh kasih-Mu yang sebenarnya bagi dia. Supaya dia bisa melihat kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dia bisa menjadi dampak, dia bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. 3 minggu kemudian dia bilang, Pak, ada komsel di tempat Bapak. Oh, semua ikut komsel. Ya udah Bapak enggak usah repot-repot, di Kopassus ada. Cuma Bapak enggak tahu alamat. Ya udah, saya kirim link ya alamatnya. Ada, Bapak bisa join nanti hari Jumat. Datang ke sana. Saya udah telepon ketua komselnya. Tolong ada jiwa baru, tangkap dia. Ketika dia masuk, pintu belakang ditutup. Jangan dia keluar lagi. Biar dia terperangkap di situ. Ya, karena cari satu jiwa itu mahal di hadapan Tuhan, saudara. Akhirnya saya ketangkap. Jadi kalau saya masuk Kopassus, kan sekarang masuk di Kopassus Bapak Ibu harus ada ID. Tapi kalau saya datang, saya buka helm. Wah, Pak Pendeta ini lagi cari masalah. Iya, cari masalah buat jiwa-jiwa, bukan untuk buat cari masalah untuk pribadi saya, tapi untuk Tuhan. Saya katakan buat mereka, Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Kalau Tuhan tempatkan engkau di Kopassus, ada rencana Tuhan buat engkau menjadi saksi di situ. Mari, tempat kami itu banyak anggota, saudara. Tapi puji Tuhan, banyak yang sudah bertobat. Ya, saya tahu bahwa kasih Tuhan hari-hari ini lagi mengalir dari takhta yang maha tinggi. Dia menyentuh setiap orang. Itu sebabnya kalau kita punya kasih itu, kita berusaha untuk cari dia sungguh-sungguh. Ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Di sini biasa kalau saya lihat di Facebook ada doa, wah luar biasa. Ya, saya kadang-kadang suka kasih like. Karena saya percaya gereja yang suka berdoa itu lawatan Tuhan itu dahsyat. Makanya saya duduk di situ tadi, waduh.
Saya tahu hadirat Tuhan sangat kencang di tempat ini. Waktu hadirat Tuhan turun di tempat ini, dia akan menarik sekeliling. Itu sebabnya tidak cuma Pak Gembala, tidak cuma pengerja, tapi Bapak Ibu juga Tuhan butuh. Supaya mari kita nyatakan kasih Tuhan untuk di luar sana. Itu yang hari-hari ini Tuhan butuhkan dari kita. Jangan terus jadi jemaat Bapak Ibu. Dari mulai kedudukan sampai keturunan, tinggal jemaat terus. Janganlah. Harus ada perbedaan sedikit lah. Ya, kalau saudara mau melayani datang, ada koordinator. Pak, boleh nggak saya melayani? Saya mau taruh hidup saya sepenuhnya di sini. Saya mau dedikasi, puji Tuhan. Saudara percaya, Tuhan perhatikan itu. Karena kasih Tuhan itu ajaib. Bukan cuma untuk orang yang cuma dalam gereja, yang di luar gereja juga kasih Tuhan ajaib. Juga cuma bagaimana keajaiban kasih Tuhan itu bisa terserap masuk ke sini. Itu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari. Kalau saudara melihat bahwa kasih Tuhan itu nyata dan ajaib, mari kita mengekspresikan itu di luar sana. Supaya buat orang banyak datang ke tempat ini. Ke depan ini orang bilang semakin sulit, ini kesempatan buat kita. Begitu mereka lagi galau, lagi pusing, Pak saya banyak masalah, langsung saudara katakan ini makanan, ini jiwa. Nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Bapak percaya, Allah itu kasih. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Mari doain, saya percaya. Bukan cuma sekedar saudara doain, tapi dia bilang begini, wow puji Tuhan, gereja ini kok beda sama gereja saya yang dulu. Oh beda lah, kalau gereja sekarang beda. Itu sebabnya kita yang mengekspresikan. Tuhan sudah mengasihi kita, kita perlu mengekspresikan kasih Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana lihat bangsa Israel? Sesalah-salahnya mereka, yang mereka lakukan sepanjang padang gurun, tapi dia Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup mereka. Tetap waktu mereka membutuhkan sesuatu, mereka minta, Tuhan cukupkan. Itu pertanda bahwa kasih Tuhan itu ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau melihat nanti ke depan, ya perjalanan kehidupan kita, ya melihat penyertaan Tuhan itu nyata, harus memiliki kasih akan Allah dalam hidupmu. Yusuf adalah salah satu tokoh yang disertai dengan Tuhan, menghadapi tantangan pergumulan. Bahkan Alkitab bilang sudah jatuh ya, dari ketimbang tangga lagi. Wah. Tapi lihat, apa yang buat dia bisa berhasil, bisa melewati semuanya. Kalau bukan karena kasih akan dia kepada Tuhan, tidak mungkin bisa jadi. Itu sebabnya Alkitab mencatat, Yusuf berhasil karena disertai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya. Keadaan apapun, tetap punya kasih akan Tuhan, cari dia. Supaya lewat kasih itu, engkau bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bisa menyentuh banyak orang dengan kasih. Saya tadi sempat cerita dengan bro. Ya, saya bilang, saya hari-harinya, ya tangan gak pernah berhenti dari handphone. Saya chat, saya telepon, saya chat, saya datang. Kadang-kadang saya bikin janji, bisa gak ketemu? Aduh Pak Pendeta saya sibuk. Ya bisanya jam berapa? Saya datang sentuh. Kenapa? Saya bilang ini jiwa. Wah. Akhirnya saya datang. Saya kadang-kadang bilang begini, aduh udah lama gak pernah ketemu. Kapan bisa makan malam bareng nih? Atau saya yang ke rumah. Oh boleh Pak Pendeta. Saya datang saudara. Karena saya jadikan jemaat di sana tuh semua family. Ya, saya kalau ketemu dengan mereka saya bilang kita bukan antara hamba Tuhan dan jemaat ya, kita keluarga. Jadi supaya lebih familiar gitu loh saudara. Karena saya tahu bahwa saya perlu buat sesuatu buat mereka supaya meyakinkan mereka. Daripada mereka cuma online melulu. Aduh pusing juga saudara. Kadang-kadang udah yang ikut cuma tidak banyak, di bawah 10 device, tapi masih juga online. Ah udah tutup aja udahlah. Tutup aja udah. Saya yang kesana. Ya ngomong bla 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 bla, besok datang. Saya mau membuktikan buat mereka bahwa Tuhan sebenarnya mengasihi mereka. Datang beribadah. Karena beda antara saudara datang onsite dengan datang ya ikut secara online, itu sangat jauh berbeda. Dengan onsite saudara lebih kuat. Karena esensinya beda saudara.
Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari berusaha untuk sungguh-sungguh datang cari Dia. Karena Dia Tuhan yang sudah mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya tetap setia, tetap cinta Tuhan, tetap beribadah. Yang orang beribadah aja kadang-kadang gak kuat. Betul gak? Apalagi yang tak beribadah. Yang datang ibadah aja kadang-kadang menghadapi masalah tantangan aja gak kuat. Apalagi nak ibadah. Nah oleh sebab itu, mari Bapak Ibu tetap miliki kasih Allah dalam hidupmu. Supaya engkau punya kerinduan untuk tetap berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, ya, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di saat-saat engkau menghadapi tantangan, masalah, persoalan, Alkitab mengajarkan untuk tetap tenang. Kadang masalah buat kita jadi gelisah. Kadang masalah buat kita jadi khawatir, takut. Tapi saya mau katakan, tenang, menghadapi keadaan apapun tetap tenang. Ya, saya makanya waktu menghadapi hal-hal seperti itu, saya cuma bilang begini, Tuhan, aku mau tenang. Aku tidak mau terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, apapun yang menimpa saya dengan keluarga. Tapi saya mau belajar tenang di hadapan Tuhan. Saya kadang-kadang ambil gitar, saya bilang, tenanglah jiwaku. Saya angkat lagu, supaya apa? Saya tenang. Karena Alkitab bilang dengan tenang engkau bisa berdoa. Waktu engkau masuk hadirat Tuhan, menantikan Tuhan dengan ketenangan, maka saudara akan melihat lawatan dan hadirat Tuhan turun memenuhi hidupmu. Mari tenang. Menghadapi situasi keadaan apapun tenang. Dunia boleh katakan bahwa 2023 gelap. Ya sudahlah, apa kata dunia lah. Tapi kata Tuhan berbeda. Itu sebabnya tenang. Orang mau bilang keadaan depan sulit. Kalau sampai hari ini aja Tuhan bisa pelihara dengan segala bahaya kok. Apa Tuhan yang berbeda nanti yang akan membuktikan itu ke depan? Nah, Tuhan yang sama yang akan membuktikan untuk hidupmu. Itu sebabnya kita perlu tenang. Makanya Yesaya bilang, banyak berdiam di bawah kaki Tuhan, menantikan Tuhan, maka ada kekuatan. Kalau engkau tidak pernah ambil waktu untuk mesbah doa, engkau tidak pernah punya waktu untuk rumah doa, engkau tidak bakal kuat, saudara. Itu sebabnya mesbah doa, rumah doa, baca firman Tuhan itu penting. Supaya apa? Buat saudara dan saya kuat. Keadaan apapun yang nanti kita akan hadapi di depan. Tapi ketika saudara ya sering mesbah doa, sering punya rumah doa, saudara baca firman Tuhan, saudara intim dengan Tuhan, saya percaya tidak akan menggoyah kehidupan saudara. Tetapi membuat saudara semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada kegiatan doa di tempat ini, mari Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya himbaukan, mari kita ambil bagian sama-sama. Cuma 1 jam saja kok. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita depan TV, nonton Korea, menghabiskan waktu sekian jam. Belum sinetron-sinetron yang lain. Bisa berjam-jaman loh. Masa 1 jam di sini aja nggak bisa? Mari kita sama-sama gandeng tangan. Orang bilang keadaan kesulitan apapun di depan, tapi ketika kita ada secara kebersamaan, unity, berdoa sama-sama memuji Tuhan di tempat ini, maka saudara pasti kuat. Tuhan akan tidak biarkan saudara. Tapi Tuhan bilang begini, mari anak-anakku, waktu engkau ada di tempat ini, engkau kuat. Karena aku yang menenangkan keadaan situasi di luar. Saudara bisa belajar dari Habakuk. Alkitab mengatakan bahwa keadaan hukum berubah, keadaan di luar sana menakutkan, bahkan usahanya tidak menghasilkan. Tapi Alkitab berkata apa? Habakuk beria-ria. Ya, dia tidak terpengaruh dengan situasi keadaan apapun. Kenapa dia bisa beria-ria? Kalau saudara ya perhatikan, ya dia banyak naik untuk mencari Tuhan. Dia bawa segala keluhannya dia dalam hadiratnya Tuhan, saudara. Itu sebabnya yang buat dia jadi kuat, makanya dia tenang. Coba kalau saudara menghadapi keadaan seperti Habakuk, yang ada kegelisahan, yang ada, Ma, bagaimana sih? Lu ini kok semua kan tidak menghasilkan, bagaimana sih? Yang ada kita bisa ribut, Bapak Ibu, betul nggak? Kalau usahamu lagi, gonjang-ganjing seperti itu, bisa ribut suami istri. Saling salah-salahkan, Yusi kerja nggak benar, Lucy, aduh. Marilah tinggalkan semuanya itu. Ya, kita datang dalam hadirat Tuhan supaya kita tenang. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan melihat ketenangan. Saudara tidak banyak ngomong, cuma diam, tenang aja. Air matamu akan mengalir.
saudara alami yang namanya kasih Tuhan dari tempat tinggi. Saudara tidak bisa banyak ngomong, paling saudara bilang, aduh Tuhan, terus Tuhan penuhi aku, terus Tuhan penuhi. Waktu Tuhan melepaskan pengurapan itu tanpa batas, itu yang buat saudara jadi kuat. Menghadapi apapun ke depan, saudara pasti tenang. Ya, saudara tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir. Tapi saudara dengan gagah, saudara berkata, saya punya Tuhan yang dahsyat, yang bisa pimpin saya melewati setiap tantangan apapun. Karena hanya Dia yang tahu. Katakan amin. Hanya Dia yang tahu. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Saya minta pemusik untuk masuk ke depan. Haleluya. Ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Urabataka rabasikia lama-lama. Oh rabasika baba rabataka sikia lama-lama. Kia basete de lama-lama. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih. Oh rabasena bakau sekia baba rabayama. Ina rabasena mo rabasika baba rabayala. Oh sakarabat sakadu ya la bala. Oh ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang biar musisinya mengalir. Mari bora basakala. Mari kita berbahasa roh rabataka bala 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 bala. Ora basala bala 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 bala. Wia rabasora bataka ya bala bala. Engkau tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi, yang kami alami Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, bisa beribadah di tempat ini, karena Engkau sertai kami dengan baik Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu keadaan di depan. Engkau tidak mungkin akan biarkan kami sendiri, tapi Engkau bawa kami terus untuk tetap berharap kepadamu, tetap mencari-Mu, karena kasih-Mu tidak akan pernah berubah dari hidup kami. Engkau buat kami jadi tenang Tuhan. Engkau buat kami jadi tenang untuk menghadapi situasi dan keadaan. Oh rabasakala bala 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 bala. Oh rabasara bala bala. Berserah, ku percaya. Oh rabataka rabasikala. Ya laba ya laba. Penolong yang setia. Mari angkat tangan saudara. Oh rabasikala bala bala bala. Bapak, Engkau lebih tahu apa yang kami akan hadapi di depan. Engkau Tuhan yang tahu. Engkau tidak akan biarkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau bawa kami untuk tetap berharap kepadamu. Waktu kami taruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu, maka kami percaya pasti ada jalan keluar. Karena pengharapan-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Buat kami tetap mencari-Mu Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu tidak akan pernah berubah dari hidup kami. Kalau dulu saja Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sama tetap mengasihi kami.
Buat kami jadi tenang untuk menghadapi situasi dan keadaan apapun. Buat kami tenang Tuhan. Supaya waktu kami tenang kami bisa berdoa. Engkau melihat tangan-tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan jawab. Supaya waktu mereka keluar dari tempat ini tidak seperti mereka datang. Tapi mereka pulang membawa berkat sukacita dalam hidup mereka. Supaya buat orang mudah ketemu dengan Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan sepanjang 1 minggu depan ini, Tuhan buatkan berhasil, sukses. Terima kasih. Hamba berdoa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan hanya di dalam nama Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.